Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maca. Selamat pagi anak-anakku Maca yang ada di 9 kecamatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan tetap semangat dalam belajar. Selamat berjumpa dalam program live event pembelajaran jarak jauh tingkat sekolah dasar Kabupaten Sinjai. Anak-anakku Maca yang hebat, meskipun di tengah pandemi yang melanda negara kita, akan tetapi anak-anakku harus tetap semangat dan lebih giat lagi belajarnya. Sebelum kita belajar, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Pasti anak-anakku masih banyak yang belum kenal dengan Ibu Guru. Perkenalkan, nama Ibu Guru Rosdiana SPD. Ibu mengajar di SD Negeri 166 Tarunjue, Kecamatan Sinjai Selatan. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Negeri 166 Tarunjue, Kecamatan Sinjai Selatan, Bapak Mandasini SPD, dengan senantiasa memberikan motivasi kepada saya dan pendidik lainnya di dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di sekolah kami. Yang pastinya anak-anak Macaku sudah siap mengikuti pelajaran hari ini. Akan tetapi sebelum kita memulai, apa yang harus kita lakukan? Ya, betul sekali. Kita berdoa terlebih dahulu. Jadi ingat ya nak, sebelum memulai aktivitas, kita berdoa terlebih dahulu agar segala aktivitas kita mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Berdoa selesai. Setelah berdoa, mari anak-anakku Maca kita lakukan gerakan salam PPK dan tepuk PPK sebagai penguatan karakter. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Anak-anakku Maca, Ibu Guru sangat berharap di masa pandemi sekarang ini kita harus senantiasa selalu memperhatikan kesehatan kita dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu 4M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan menggunakan air mengalir. 4. Menghindari kerumunan. Baiklah, adapun materi kita hari ini khusus anak-anak Macaku yang duduk di bangku kelas 5, tema 8, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 3. Adapun sumber belajar yang kita gunakan adalah buku guru dan buku siswa, tema 8 kelas 5, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan revisi 2017. Adapun tujuan pembelajaran yang akan
kita capai pada hari ini, yaitu 1. Melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi peristiwa teks. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, melalui kegiatan bermain peran, siswa mampu menunjukkan sikap toleransi yang dapat dilakukan dalam keragaman sosial budaya Indonesia. Ya, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Bagaimana anak-anakku? Sudah siap belajar? Kalau sudah siap, mari kita perhatikan layar monitor masing-masing. Ibu guru akan membacakan dan anak-anakku dapat menyimak dengan seksama teks bacaan agar penjelasan ibu guru dapat dipahami dengan baik. Ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu. Rumah betang atau rumah panjang paling terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah betang Hulu Pali dihuni lebih dari 500 jiwa dan terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun, diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamambalok Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian, rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga lebih 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai Uluk dan sungai Nyabau akibat erosi. Dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah. Rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun, pada Sabtu 13 September 2014 malam, rumah betang Hulu Pali terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Hulu Pali merupakan cagar budaya yang sangat penting. Setelah ibu guru membacakan teks bacaan, siapakah anak-anak Macaku yang bisa menjelaskan peristiwa yang terjadi pada teks non-fiksi tersebut yang berjudul Rumah Betang Hulu Pali? Ayo siapa? Bagus sekali. Jadi,
Peristiwa yang terjadi pada teks tersebut adalah pada Sabtu 13 September 2014, rumah Betang Ulu Paling terbakar. Nah, Ibu Guru berharap anak-anakku sudah menyimak penjelasan Ibu Guru dengan baik. Untuk itu, Ibu Guru akan memberikan tugas pertama sebagai tolak ukur sampai di mana anak Macaku memahami materi tersebut. Adapun tugas sebagai berikut. Tugas 1, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Peristiwa yang terjadi pada teks Rumah Betang Ulu Paling. Terus yang kedua, nama rumah adat di daerahku, keunikan rumah adat di daerahku. Yang ketiga, keunikan rumah Batang Ulu Paling. Anak-anak Macaku, untuk menjawab pertanyaan tugas 1, anak-anakku bisa melihat jawabannya pada teks bacaan yang sudah Ibu tadi jelaskan. Itulah tugas anak-anakku. Ibu Guru berharap anak-anakku mengerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dan jika selesai bisa langsung dikirim ke Bapak Ibu gurunya masing-masing. Bagaimana, Nak? Masih semangat? Alhamdulillah. Baiklah, kita lanjut. Ayo, perhatikan kembali layar monitor masing-masing. Rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Adakah keragaman lain dalam budaya Indonesia? Ayo, bacalah teks berikut. Keragaman budaya bangsa Indonesia di bangsa Indonesia. Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian. Daerah berupa tari-tarian, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. Berikut contoh budaya daerah di Indonesia. 1. Bahasa daerah. 2. Rumah adat. 3. Pakaian adat. 4. Kesenian daerah. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Jenis usaha dengan mengelola sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam yaitu hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk di bidang agraris yaitu pertanian dalam arti luas, antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Umumnya, usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Namun, karena kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan cara hidroponik atau penanaman dengan media air atau vertikultur atau cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan, palawija.
Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan palawija. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakan antara lain sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu, ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Berikut adalah contoh salah satu usaha di bidang peternakan yang masih belum banyak terdapat di lingkungan masyarakat kita, yaitu peternakan ulat sutra, yang mana kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan atau waduk. Akan tetapi, ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Yang ketiga, ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Bagaimana, Nak? Sangat jelas kan? Ibu guru berharap apa yang dibacakan tadi, anak-anakku telah mendengarkan dengan baik pembelajaran kita hari ini. Dapat bermakna dan bermanfaat, terkhusus untuk anak-anak maca di rumah. Nah, karena sudah jelas, maka ibu guru memberikan tugas kedua kepada anak-anak macaku. Untuk tugasnya, anak-anakku bisa memperhatikan di layar monitornya. Jangan lupa di screenshot agar anak-anakku lebih mudah untuk menulisnya kembali di buku kerjanya. Setelah selesai dikerjakan, bisa langsung menyetor kepada bapak, ibu gurunya masing-masing. Adapun tugas kedua sebagai berikut. Amatilah aktivitas penduduk sekitarmu yang memanfaatkan sumber daya alam. Tulislah dalam bentuk tabel berikut. Contoh, nomor 1, jenis usaha kebun sayur. Sumber daya alam yang digunakan tanah pekarangan. Hasil usaha bayam, tomat, kacang panjang. Manfaatnya bahan pangan keluarga dan untuk dijual. Sekali lagi, ibu guru berharap anak-anak macaku mengerjakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Alhamdulillah, dari materi yang telah ibu guru jelaskan tadi, maka kita bisa menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, melakukan berbagai usaha, di antaranya di bidang pertanian, persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Yang ketiga, kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya.
Beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, kesenian daerah berupa tari-tarian, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat. Ibu guru, agar pembelajaran kita lebih berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jangan lupa pembiasaan membaca doa setelah belajar. Ayo anak-anakku, sebagai penutup kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa setelah belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu guru mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah setia mendampingi anak-anak kita untuk belajar di rumah. Pesan ibu guru, jaga kesehatan dan kebersihan. Tetap ikuti protokol kesehatan. Dan jangan lupa, mari kita selalu berdoa. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera hilang dari kehidupan kita semua. Amin. Ingat ya nak, belajar dengan semangat dan penuh ketekunan. Marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semangat belajar. Salam maca, maca melebih.